Ada tipe beberapa orang dalam mencari duit atau mengamankan duit. Nah, kalau saya menganalogikan seperti tim sepak bola. Tim sepak bola itu ada namanya penyerang, ada namanya gelandang, ada namanya bertahan dan kiper. Nah, di situ saya bagi 4. Nah, di sini ada yang tipe penyerang. Tipe penyerang ini adalah orang yang selalu semangat mencari uang tapi pointer sekali mencari uang. Nah, biasanya orang ini loyal kepada royal ke teman-temannya, biasanya suka mentraktir, suka membelikan apa dan ngopi atau apa mereka suka bayarin. Nah, itu biasanya tipe-tipe penyerang yang nggak mikir biasanya. Dapat uang, keluar uang biasanya nggak mikir. Nah, di situ ketika tipe penyerang ini tidak memiliki tim atau dia tidak memiliki skill ketiga tim skill gelandang, bertahan sama kiper, ini akan bisa kegolan atau kalah. Nah, dalam pertandingan di hidup ini. Kenapa? Karena di tim penyerang ini biasanya tim penyerang ini kekurang dalam bagaimana uang ini mau saya arahkan kemana dan lain sebagainya. Biasanya mereka masih bingung karena ketika uang masuk dia uang keluarkan. Cara mengesif biasanya gimana? Ditabung biasanya, ditabung ikut arisan dan lain sebagainya. Karena apa? Merasa dia tidak bisa menyimpan uang seperti itu. Nah, ada namanya tipe gelandang. Gelandang ini dia bisa menyerang sama bertahan. Dia juga bisa mencari uang, tapi dia juga bisa bertahan. Nah, dia ini biasanya memiliki skill keuangan. Skill keuangan itu pasti dia punya cara uang ini alokasikan kemana, mau diinvestasikan kemana. Biasanya tipe gelandang ini sudah memiliki skill keuangan dan skill penyerang. Nah, ini sudah dua ya. Gelandang ini memiliki juga skill bertahan. Skill bertahan dia juga sudah punya. Nah, skill bertahan karena gelandang ini biasanya semua bisa. Nah, gelandang ini tipikal orang yang sangat-sangat bisa untuk memanage keuangan. Itu memiliki skill keuangan, penyerang sama investasi biasanya. Dia sudah memilikinya. Nah, terus di sini ada yang namanya bertahan. Bertahan ini ketika dapat uang kerja, biasanya bertahan ini juga bisa nyerang, tapi dia belum bisa jadi gelandang. Ada yang sudah bisa, tapi kebanyakan jarang bisa jadi gelandang tipe bertahan ini. Bertahan ini biasanya bisa cari uang, tapi setelah cari uang disimpan, ditabung, dihemat, diirit-irit, diiwit-iwit. Nah, kalau bahasa Jawa ini diiwit-iwit ya. Jadi sangat-sangat ketakutan dalam mengeluarkan uang, sangat-sangat hemat dalam mengeluarkan uang. Biasanya seperti itu. Nah, jadi walaupun tipe bertahan ini hemat, dia bisa bertahan ini karena serangan-serangan yang ada. Bertahan mungkin penghasilannya sekian, dia bisa dalam hal bertahan itu dia jago. Nah, ini kalau untuk kiper, nah ini dia biasanya suka mungkin cari uang langsung investasi. Nah, dia investasi, tapi kadang nggak memiliki skill untuk membaginya. Terkadang kebingungan dalam gimana ya, kebutuhannya gimana, hanya yang penting investasi. Cuman biasanya investasinya banyak, dia tidak berpikir. Ada seperti teman saya, dia pinter cari uang, dia langsung investasi, cari uang tanpa mempelajari keuangan. Tapi goalnya dia bisa seorang kiper. Kalau misalnya orang kiper aja, nah ini bertahan di kiper aja, investasi aja, dia akan kesulitan di hari-harinya, maksudnya di kebutuhan sehari-hari seperti itu. Jadi kita harus menguasai 4 skill ini tadi, atau saya ibaratkan kalau di datanya seorang penyerang ini bisa cari uang, terus di sini gelandang bisa semuanya. Nah, kalau bertahan
tipe bertahan ini berarti dia hanya survive ketika sudah dapat uang, sudah survive, dia mengamankan uangnya saja. Nah kalau yang kiper ini, nah ibaratnya seperti dia untuk jangka panjang aja, jadi biar tidak kegolan, untuk golnya saja. Nah ini tidak cocok untuk main networking ya. Nah itu dia tidak cocok untuk main networking. Jadi untuk kita harus tahu tipe-tipe seperti itu. Jadi memiliki skill dalam membangun aset ini nanti akan diajarkan di komunitas aset builder. Jika ingin bergabung bisa langsung join grup, link gratis atau free juga bisa di WA grup ya. Terima kasih. Bagi yang belum tahu atau yang sudah tahu, video ini bisa di-sharekan ke orang-orang terdekat. Mulai ajarkan orang-orang terdekat untuk memahami gimana skill-skill yang dibutuhkan dalam keuangan atau dalam memanage keuangan. Oke, terima kasih.